Selamat datang di Pesugihan Berantai, sebuah tempat di mana cerita tentang kekayaan instan, perjanjian gelap, dan rahasia yang disembunyikan akan kita buka satu persatu. Di channel ini, kalian tidak hanya akan mendengar cerita, kalian akan menyaksikan bagaimana seseorang memilih jalan cepat dan perlahan kehilangan segalanya. Karena pesugihan tidak pernah datang tanpa harga, dan yang lebih mengerikan, ia tidak pernah benar-benar berakhir. Satu perjanjian akan melahirkan perjanjian berikutnya. Satu korban akan membuka jalan bagi korban selanjutnya. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian siap, karena apa yang akan kalian dengar malam ini mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Selamat mendengarkan. Pagi itu, pasar ternak di pinggiran desa sudah mulai ramai sejak matahari belum sepenuhnya naik. Suara ayam berkokok bercampur dengan lenguhan sapi dan kambing yang diikat di deretan lapak. Bau khas campuran tanah basah, kotoran hewan, dan dedak beterbangan di udara, seolah menjadi nafas sehari-hari bagi para pedagang dan pembeli yang datang. Di salah satu sudut pasar, ada sebuah lapak sederhana beratapkan terpal biru yang sudah mulai pudar warnanya. Disitulah Joko menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Karung-karung pakan ternak tersusun rapi di depannya. Ada dadak halus, jagung giling, dan konsentrat dalam berbagai ukuran. Semuanya ditata dengan teliti, seperti harapan Joko yang ingin terlihat tetap utuh di tengah keadaan yang semakin sulit. Namun, pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, lapaknya tetap sepi. Joko duduk di bangku kayu kecil, tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya memegang gelas kopi hitam yang sudah hampir dingin. Ia menatap jalanan pasar yang berlalu lalang, berharap ada seseorang yang berhenti di depannya. Tapi harapan itu lagi-lagi kosong. Beberapa pembeli memang lewat, namun mereka hanya melirik sekilas, lalu berjalan ke lapak lain yang tidak jauh dari situ. Lapak milik Darto, pedagang baru yang belum genap 1 tahun berjualan, tapi sudah berhasil menarik hampir semua pelanggan lama Joko. "Harga saya lebih murah, Pak. Kualitas sama," teriak Darto dengan suara lantang setiap kali ada orang lewat. Dan memang benar, harga pakan di lapak Barto selalu lebih rendah. Entah bagaimana caranya, Joko tidak tahu, tapi efeknya sangat terasa. Dulu, sebelum Darto datang, Joko bisa menjual puluhan karung dalam sehari. Bahkan seringkali ia harus menambah stok dari pemasok karena dagangannya cepat habis. Sekarang, 1 karung pun sulit terjual. Joko menarik nafas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena beban pikiran yang tidak pernah berhenti menghantui. "Pak, kita harus bayar utang minggu ini kan?" Suara istrinya Sari tiba-tiba terngiang di kepalanya. Semalam, di rumah kecil mereka, percakapan itu kembali terjadi. Percakapan yang sama, berulang-ulang, tanpa solusi. Joko hanya diam saat itu. Ia tidak punya jawaban. Ia tahu utang mereka sudah menumpuk, dari pinjaman ke koperasi, ke tetangga, bahkan ke saudara sendiri, semua demi mempertahankan usaha ini. Usaha yang dulu jadi kebanggaan, tapi sekarang justru jadi beban. Joko mengusap wajahnya kasar. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran itu, lalu berdiri perlahan. Ia memperbaiki posisi karung pakan di depannya, meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu diperbaiki. Sekedar mencari kesibukan. Tiba-tiba, seorang pria parung baya berhenti di depan lapaknya. Joko langsung sigap. "Mau beli pakan, Pak?" tanyanya cepat dengan senyum yang dipaksakan. Pria itu mengangguk kecil. "Jagung giling ada?" "Ada, Pak. Bagus kualitasnya. Baru datang kemarin." Pria itu terlihat tertarik. Ia bahkan mendekat dan membuka sedikit karung untuk melihat isinya. Joko mulai merasa harapan kecil muncul. Namun belum sempat transaksi terjadi, dari arah samping terdengar suara keras. "Pak, di sini saja. Lebih murah, Pak. Selisih 5.000 per kilo." Suara Darto. Pria pembeli itu langsung menoleh. Wajahnya ragu sesaat, lalu akhirnya menutup kembali karung di lapak Joko. "Maaf ya, Pak," katanya singkat lalu berjalan pergi menuju lapak Darto. Joko hanya bisa terdiam.
Senyumnya perlahan hilang. Tangannya yang tadi memegang karung kini menggantung lemas. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk memanggil kembali pembeli itu. Karena ia tahu, percuma. Semua orang sekarang lebih memilih harga murah, dan ia tidak bisa bersaing. Waktu terus berjalan, matahari semakin tinggi, panas mulai menyengat kulit. Pasar semakin ramai, tapi bukan di lapak Joko. Di lapak Darto, orang berkerumun, transaksi terjadi cepat, tawa dan suara ramai terdengar jelas. Sementara di tempat Joko, hanya ada keheningan. Menjelang siang, akhirnya Joko duduk kembali, kali ini tanpa semangat. Ia membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras satu hari. Dadanya terasa semakin berat. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut, gumamnya pelan. Bukan hanya bangkrut, ia bisa kehilangan segalanya. Rumahnya, keluarganya, harga dirinya. Joko menatap karung-karung di depannya. Dulu, benda-benda itu adalah sumber penghidupan. Sekarang, seperti beban yang mentertawakannya. Angin siang berhembus pelan membawa debu pasar yang berterbangan. Joko memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya, mulai muncul satu perasaan yang selama ini ia tahan. Putus asa. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu akan membawanya pada keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Sore mulai turun perlahan di pasar ternak itu. Matahari yang tadi terik kini berubah menjadi cahaya jingga yang redup memanjang di antara lapak-lapak yang mulai sepi. Para pedagang satu persatu mulai membereskan dagangan mereka. Suara hewan yang tadinya riuh kini berangsur pelan. Hanya tersisa beberapa orang yang masih bertahan, menghitung hasil hari itu. Sebagian besar tersenyum, tapi tidak dengan Joko. Hari itu, sama seperti hari-hari sebelumnya, ia pulang tanpa hasil berarti. Dari pagi sampai sore, hanya 2 karung kecil yang terjual. Uang yang ia dapat bahkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Dengan langkah berat, Joko menutup lapaknya. Ia mengikat terpal biru yang sudah kusam, lalu menatap sebentar karung-karung yang tersisa. Masih banyak, terlalu banyak. Besok harus gimana lagi? Gumamnya pelan. Namun ia tidak langsung pulang. Seperti biasanya, Joko berjalan menuju warung kopi kecil di ujung pasar. Warung itu sederhana, berdinding kayu dengan lampu kuning redup yang menggantung di tengah ruangan. Warung itu sudah jadi tempat pelarian bagi Joko. Tempat untuk sekedar duduk dan melupakan masalah, meskipun hanya sebentar. Ia masuk dan duduk di bangku panjang yang sudah agak reot. "Seperti biasa, Pak?" tanya pemilik warung. Joko mengangguk lemah. "Kopi hitam saja." Tak lama, secangkir kopi panas disajikan di depannya. Uapnya naik perlahan, bercampur dengan udara dingin sore yang mulai menusuk. Joko memegang gelas itu dengan kedua tangannya. Hangatnya sedikit menenangkan. Di sekelilingnya, beberapa pedagang lain sedang mengobrol. "Tadi laku banyak ya?" "Ya, lumayan. Sekarang lagi bagus pasarnya." "Kalau pintar ambil barang pasti untung." Joko mendengar semua itu, dan setiap kata seperti menusuk dadanya. Ia menunduk menatap kopi di tangannya. Pikirannya kembali ke rumah. Wajah istrinya, anaknya yang mulai jarang tersenyum, tagihan yang belum terbayar. Semua berputar di kepalanya tanpa henti. "Kalau terus begini, aku bisa hancur." Tiba-tiba, "Kamu sedang butuh jalan keluar ya?" Suara itu muncul begitu saja, pelan tapi jelas. Joko langsung mengangkat kepalanya. Di depannya duduk seorang pria tua yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Joko tidak ingat melihatnya masuk. Pria itu berpakaian sederhana, serba gelap. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Joko sedikit mengernyit. "Maaf, kita kenal." Pria tua itu tersenyum tipis. "Tidak perlu kenal, aku hanya bisa melihat." "Maksudnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil gelas kopi di depannya, lalu menyeruput pelan. "Daganganmu sepi, utangmu banyak, rumahmu penuh masalah." Joko membeku, jantungnya berdetak lebih cepat. "Bagaimana Anda tahu itu?"
Pria tua itu kembali tersenyum. Bukan hal sulit kalau kamu tahu caranya. Suasana di warung tiba-tiba terasa berbeda. Entah kenapa, suara obrolan di sekitar seperti menjauh, seolah hanya ada Joko dan pria tua itu di dalam ruangan. Joko mulai merasa tidak nyaman, namun di sisi lain, ia juga penasaran. Kalau memang tahu, apa gunanya bilang begitu? Tanya Joko sedikit defensif. Pria tua itu meletakkan gelasnya, lalu menatap langsung ke mata Joko. Aku bisa bantu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Joko terdiam beberapa detik. Bantu bagaimana? Pria itu sedikit mendekat, suaranya kini lebih pelan. Hidupmu bisa berubah, daganganmu bisa laris, bahkan lebih dari sebelumnya. Joko menelan ludah. Kata-kata itu seperti sesuatu yang selama ini ia tunggu. Namun ia juga tidak bodoh. Hal seperti itu tidak mungkin gratis. Apa imbalannya? Tanya Joko hati-hati. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Senyum yang membuat bulu kuduk Joko berdiri. Semua ada harganya, katanya pelan. Tapi tidak semua orang berani membayarnya. Joko terdiam lagi. Pikirannya mulai kacau. Sebagian dirinya ingin pergi, menganggap ini hanya omong kosong orang tua aneh. Tapi sebagian lain merasa ini mungkin satu-satunya kesempatan. Kalau saya tidak mau, tanya Joko. Pria itu mengangkat bahu santai. Tidak masalah, hidupmu tetap berjalan seperti sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti vonis. Joko langsung membayangkan masa depannya. Lapak kosong, utang menumpuk, keluarga hancur. Dadanya terasa sesak. Ia menggenggam tangan di bawah meja. Kalau saya mau? Tanyanya pelan. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih berat. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga. Joko mengernyit. Apa maksudnya? Uang. Pria itu menggeleng pelan. Lebih dari itu. Joko mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa harus begitu? Pria tua itu berdiri perlahan. Ia meletakkan gelas di meja, lalu bersiap pergi. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, kalau kamu berubah pikiran, datanglah malam ini. Joko langsung bertanya, kemana? Pria itu akhirnya menoleh sedikit. Gudang tua di belakang pasar. Lalu, ia pergi begitu saja. Joko masih duduk diam. Kopi di depannya sudah dingin, tapi pikirannya justru semakin panas. Gudang tua itu bukan tempat asing. Orang-orang sering membicarakannya. Tempat yang sudah lama tidak dipakai dan katanya angker. Joko menarik napas panjang. Ia menatap keluar warung. Selangit sudah gelap. Angin malam mulai terasa dingin. Di dalam hatinya, dua pilihan mulai bertarung. Pergi dan melupakan semuanya, atau datang dan mengambil resiko yang belum ia pahami. Joko memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh. Jalanan desa mulai sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan dari kejauhan. Joko berdiri di depan rumahnya. Pintu sudah tertutup. Di dalam, lampu masih menyala redup. Ia tahu istrinya, Sari, sedang menidurkan anak mereka. Biasanya setelah pulang dari pasar, Joko langsung masuk, makan malam, lalu beristirahat. Tapi malam ini berbeda. Kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ragu. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertemuannya di warung kopi tadi sore. Pria tua itu, tatapannya, dan kalimatnya yang terus menggiang. Kalau kamu mau, datanglah malam ini. Joko mengusap wajahnya pelan. Ini gila, gumamnya. Ia tahu ini bukan hal yang wajar, tidak masuk akal, bahkan terdengar berbahaya. Tapi, ia juga tahu hidupnya sudah di ujung. Kalau ia tidak melakukan sesuatu, semuanya akan hancur.
Perlahan, Joko melangkah mundur dari pintu rumahnya. Ia tidak masuk. Sebaliknya, ia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan rumah. Langkahnya pelan di awal, lalu semakin cepat. Seolah kalau ia berhenti berpikir, ia tidak akan berani melanjutkan. Pasar ternak malam hari sangat berbeda dari siang hari. Gelap, sepi, dan terasa kosong. Lapak-lapak yang tadi ramai kini hanya bayangan hitam di bawah cahaya bulan. Terpal-terpal bergerak pelan tertiup angin, mengeluarkan suara gesekan yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Joko berjalan melewati deretan lapak. Langkah kakinya menggema pelan. Setiap suara kecil terasa besar. Ia menelan ludah. Matanya mulai mencari satu tempat, gudang tua di belakang pasar. Bangunan itu terlihat samar di kejauhan. Dindingnya kusam, sebagian sudah retak. Atapnya miring, seperti bisa runtuh kapan saja. Tempat itu memang sudah lama tidak dipakai, dan orang-orang sering menghindarinya. Joko berhenti beberapa meter dari gudang itu. Jantungnya berdetak cepat. Masih bisa pulang, bisiknya pada diri sendiri. Tapi, ia tidak bergerak. Justru dari dalam gudang itu terlihat cahaya redup, seperti cahaya lilin. Joko langsung membeku. Artinya, pria tua itu benar-benar ada di sana. Dan semua ini bukan sekadar omong kosong. Dengan napas berat, Joko akhirnya melangkah mendekat. Pintu gudang itu setengah terbuka. Pelan-pelan ia mendorongnya. Kret! Suara pintu berderit panjang membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam, suasananya jauh lebih menyeramkan. Beberapa lilin menyala di lantai, membentuk lingkaran besar. Asap kemenyan mengepul pelan, memenuhi ruangan dengan bau yang menusuk. Di tengah lingkaran itu, duduk pria tua yang sama. Matanya tertutup, seperti sedang menunggu. Joko berdiri di ambang pintu, ragu. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, akhirnya kamu datang. Suara pria tua itu terdengar tanpa membuka mata. Joko langsung menegang. Ia melangkah masuk pelan. Bagaimana Anda tahu saya akan datang? Pria tua itu membuka matanya pelan. Tatapannya langsung tertuju ke Joko. Karena orang yang putus asa selalu datang. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Joko tidak membantah. Ia hanya berdiri diam. Duduk, kata pria tua itu sambil menunjuk ke dalam lingkaran. Joko ragu sejenak, tapi akhirnya ia menurutinya. Ia duduk di lantai, tepat di seberang pria itu. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara api lilin yang kecil dan sesekali bunyi kayu tua berderak. Sekarang, katakan, ujar pria tua itu. Kamu benar-benar mau hidupmu berubah? Joko menarik napas dalam, lalu mengangguk. Saya mau. Pria itu tersenyum tipis. Bagus. Ia mengambil sesuatu dari sampingnya. Sebuah kain hitam yang berisi beberapa benda kecil. Bunga layu, serpihan tulang, dan sesuatu yang Joko tidak bisa kenali. Joko mulai merasa tidak nyaman. Ini ritual? Tanyanya pelan. Belum, jawab pria itu singkat. Ini baru awal. Joko menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lebih berat. Penglaris ini bukan seperti yang biasa kamu dengar. Bukan sekadar mantra atau jimat. Joko mulai merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Lalu apa? Pria itu sedikit mendekat. Matanya menatap tajam, hampir tidak berkedip. Ini perjanjian. Joko terdiam. Perasaan tidak enak mulai muncul semakin kuat. Perjanjian dengan siapa? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti di warung tadi. Tentu saja dengan yang tidak terlihat. Joko langsung merinding. Tangannya mulai dingin. Namun ia tetap bertanya. Dan
Apa yang mereka minta? Pertanyaan itu menggantung beberapa detik, seolah udara di ruangan ikut menunggu jawabannya. Lalu pria tua itu berkata pelan, "Pengorbanan." Joko mengerenyut sejenak. Seperti hewan. Pria tua itu menggeleng pelan. Lebih tinggi dari itu. Joko mulai gelisah. Uang? Tidak. Lalu apa? Pria tua itu akhirnya menjawab, "Sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Joko terdiam lama. Wajah istrinya terlintas. Anaknya, rumahnya, hidupnya. "Kalau saya tidak mau?" tanya Joko. Pria itu langsung menjawab, "Pintu itu masih terbuka." Joko menoleh ke belakang. Benar, pintu gudang itu masih setengah terbuka. Ia bisa pergi kapan saja, mengakhiri semua ini. Tapi ia tidak bergerak. Justru ia kembali menatap pria tua itu. "Kalau saya setuju," katanya pelan, "apa yang saya dapat?" Pria itu tersenyum lebar. "Segalanya. Daganganmu tidak akan pernah sepi. Orang akan datang tanpa kamu panggil. Uang akan mengalir tanpa kamu kejar." Joko menahan napas. Kata-kata itu seperti racun, tapi terasa manis. "Dan harganya?" tanyanya lagi. Pria tua itu menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara lebih berat, "Pada waktunya, kamu akan tahu." Joko terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan keputusan kecil. Ini bukan sekadar soal dagangan. Ini sesuatu yang jauh lebih besar, dan mungkin lebih berbahaya. Namun perlahan, Joko mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah. Bukan lagi ragu, tapi nekat. "Saya mau," katanya akhirnya. Pria itu tersenyum puas. Lilin di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Angin dingin berhembus entah dari mana. Dan di dalam gudang tua itu, sesuatu seolah mulai bangun. Udara di dalam gudang tua itu terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seolah merayap pelan ke dalam tubuh, membuat nafas terasa berat dan kulit merinding tanpa sebab. Joko masih duduk di dalam lingkaran lilin. Tangannya bertumpu di lutut, tapi jemarinya sedikit gemetar. Di depannya, pria tua itu mulai bergerak. Ia mengambil beberapa benda dari kain hitam, bunga layu, segenggam tanah, dan serpihan kecil yang tampak seperti tulang. Semua itu disusun perlahan di tengah lingkaran. Gerakannya pelan, tapi penuh keyakinan. Seolah ia sudah melakukan ini berkali-kali. "Mulai sekarang, jangan banyak bicara," ucapnya tanpa menoleh. Joko hanya mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Ia bahkan tidak yakin bisa bicara jika diminta. Pria tua itu kemudian menyalakan kemenyan tambahan. Asapnya langsung mengepul lebih tebal, memenuhi ruangan dengan bau menyengat yang membuat kepala Joko sedikit pusing. Namun yang aneh, ia merasa sulit untuk berdiri. Seolah tubuhnya mulai terkunci di tempat. "Duduk yang tenang," kata pria tua itu lagi. "Apapun yang kamu lihat, jangan bergerak." Kalimat itu membuat jantung Joko berdetak lebih cepat. "Memang akan ada apa?" tanyanya pelan. Pria tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai melantunkan sesuatu. Mantra. Bahasanya tidak jelas. Bukan bahasa yang Joko kenal. Nadanya rendah, berat, dan berulang-ulang. Suara itu menggema di dalam gudang, bercampur dengan suara angin yang mulai terdengar dari luar. Joko mencoba tetap tenang. Tapi semakin lama, suasana terasa semakin tidak wajar. Api lilin di sekelilingnya mulai bergoyang-goyang, meskipun tidak ada angin yang jelas. Bayangan di dinding bergerak tidak beraturan. Dan entah kenapa, Joko merasa seperti tidak sendirian. Ia menoleh pelan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Namun perasaan itu tetap ada.
Seperti ada sesuatu yang mengelilinginya, tapi tidak terlihat. Joko menelan ludah. Ia ingin berhenti. Ia ingin bangkit dan keluar dari tempat itu. Tapi tubuhnya terasa berat. Sangat berat. Seolah ada yang menahannya dari bawah. Fokus. Suara pria tua itu tiba-tiba terdengar lebih keras. Jangan biarkan pikiranmu lari. Joko mencoba menatap ke depan, ke arah pria itu. Tapi tiba-tiba, krek, suara kayu dari sudut ruangan terdengar jelas. Joko langsung menoleh. Di sana, ia melihat sesuatu. Seperti bayangan, hitam, berdiri di pojok gudang. Joko langsung membeku. Matanya membesar. Ia mencoba memastikan apakah itu hanya bayangan biasa. Namun bayangan itu bergerak. Perlahan, seperti mendekat. Itu apa? Suara Joko bergetar. Pria tua itu tetap melanjutkan mantra. Jangan lihat. Tapi Joko tidak bisa. Bayangan itu semakin jelas. Bentuknya tidak sempurna, seperti manusia, tapi tidak utuh. Kepalanya sedikit miring, tangannya panjang, dan yang paling membuat Joko takut, ia merasa bayangan itu sedang menatap Joko. Jantung Joko berdegup kencang, keringat dingin mulai muncul di dahinya. "Aku mau keluar," bisiknya panik. Namun sebelum ia bergerak, terlambat. Suara pria tua itu tiba-tiba berubah, lebih keras, lebih dalam, seperti bukan suaranya sendiri. Joko langsung membeku di tempat. Mantra semakin cepat, asap kemenyan semakin tebal, ruangan terasa semakin sesak. Bayangan itu kini sudah sangat dekat, bahkan seperti berada tepat di belakang Joko. Ia merasakan sesuatu, dingin, sangat dingin, menyentuh lehernya. Joko hampir berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Pria tua itu tiba-tiba mengambil pisau kecil dari sampingnya. Kilau logamnya terlihat di antara cahaya lilin. Joko langsung panik. "Apa yang Anda lakukan?" teriaknya. Namun pria itu tidak menjawab. Ia justru meraih tangan Joko. Kuat, tidak bisa dilepaskan. "Diam. Kalau tidak mau semuanya gagal." Joko mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dengan cepat, pria tua itu menggores ujung jari Joko. "Ah!" Joko meringis kesakitan. Darah keluar, menetes ke tengah lingkaran. Begitu darah menyentuh tanah dan bunga layu, api lilin tiba-tiba membesar. Angin berputar di dalam gudang, dan suara mulai terdengar. Bukan suara manusia, bisikan. Banyak sekali. Bersamaan. Tidak jelas, tapi terasa sangat dekat. Joko memejamkan mata. Ketakutan luar biasa menyerangnya. Ini salah, pikirnya. Namun semuanya sudah terjadi. Pria tua itu mengangkat kedua tangannya. Mantranya kini berubah menjadi teriakan. "Terimalah pengorbanan ini dan berikan apa yang diminta." Suasana mencapai puncaknya. Lilin bergoyang liar, asap menebal, dan Joko merasa seperti ditarik ke dalam sesuatu yang gelap, sangat gelap. Beberapa detik kemudian, semua tiba-tiba diam, sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara. Joko membuka matanya perlahan. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia melihat ke sekeliling. Gudang itu kembali seperti semula. Lilin menyala tenang. Tidak ada bayangan. Tidak ada bisikan. Hanya ia dan pria tua itu. Joko langsung berdiri. Apa yang barusan terjadi? Pria tua itu menyenyum pelan. Perjanjian sudah dimulai. Joko mengerenyut. Dimulai? Belum selesai. Pria itu menggelengkan kepalanya.
Belum. Joko menelan ludah. Lalu, kapan selesai? Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Ketika harga itu mulai dibayar, Joko terdiam. Perasaan tidak enak kembali muncul. Dan kapan itu terjadi? Pria tua itu tersenyum lagi. Namun kali ini, senyumnya terasa lebih menyeramkan. Segera, Joko tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam, dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Dan di luar gudang tua itu, angin malam kembali berhembus, seolah membawa sesuatu yang kini sudah mengikuti Joko pulang. Matahari terbit perlahan. Sinarnya masuk melalui celah-celah jendela rumah Joko yang sederhana. Suara ayam berkokok dan aktivitas warga mulai terdengar dari luar. Namun bagi Joko, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun dengan tubuh yang masih terasa lemas. Kepalanya sedikit pusing, dan ingatan tentang malam sebelumnya masih terasa samar, seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya hilang. Ritual itu, gudang tua, bayangan hitam, dan darahnya sendiri. Joko duduk di pinggir kasur. Ia menatap tangannya. Bekas goresan kecil di ujung jarinya masih terlihat jelas. Bukan mimpi. Semuanya nyata. Dari luar kamar terdengar suara istrinya. "Pak, sudah bangun? Jangan lupa ke pasar pagi ini." Suara itu terdengar biasa, normal, seolah tidak ada yang terjadi. Joko menarik nafas dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin semua akan baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti biasa, Joko berangkat ke pasar. Langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, ada perasaan tidak sabar yang muncul dalam dirinya. Saat sampai di lapak, ia langsung membuka terpal biru yang menutupi dagangannya. Karung-karung pakan masih tersusun rapi. Sama seperti kemarin, tidak ada yang berubah. Namun saat ia mulai duduk, hal pertama yang membuatnya heran terjadi. Seorang pembeli datang tanpa dipanggil. "Pak, pakan ayam ada?" Joko sedikit terkejut, tapi langsung berdiri. "Ada, Pak. Silahkan." Pembeli itu tidak banyak tanya. Ia langsung membeli 2 karung. Transaksi cepat, tanpa tawar-menawar. Joko mengerutkan kening. Biasanya orang pasti nawar, pikirnya. Namun ia belum sempat berpikir panjang. Pembeli lain datang. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lapaknya mulai ramai. Joko bahkan sampai kewalahan melayani. Keringat mulai membasahi bajunya. Tapi kali ini bukan karena cemas, melainkan karena sibuk. Sangat sibuk. "Pak, saya mau 3 karung." "Saya 2 saja, Pak." "Ada yang lebih banyak stoknya, Pak?" Suara-suara itu datang bersahutan. Joko hampir tidak percaya. Ini bukan seperti hari-hari biasanya. Ini seperti masa kejayaannya dulu. Bahkan lebih ramai. Ia sempat melirik ke arah lapak Darto. Biasanya di sana yang paling ramai. Namun kali ini sepi. Beberapa orang memang ada, tapi tidak seramai biasanya. Darto terlihat bingung. Ia bahkan beberapa kali melirik ke arah Joko. Joko merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Antara senang dan tidak nyaman. Menjelang siang, hampir semua stok Joko habis. Karung-karung yang tadi menumpuk kini tinggal sedikit. Joko duduk terengah-engah. Tangannya masih gemetar, tapi bukan karena takut, karena tidak percaya. Ia membuka dompetnya. Uang, banyak sekali. Lebih banyak dari yang ia dapatkan dalam seminggu terakhir. "Ini benar-benar terjadi," bisiknya pelan. Namun di saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu. Sebuah sensasi aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang memperhatikannya. Joko menoleh ke belakang.
Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri, kosong. Namun saat ia menoleh ke kanan, ia melihatnya. Sekilas, bayangan hitam berdiri di ujung lapak. Joko langsung membeku, matanya membesar. Namun dalam hitungan detik, bayangan itu hilang, seperti tidak pernah ada. Joko berdiri cepat. Ia melihat ke arah itu lagi. Kosong. Halusinasi, gumamnya. Ia mencoba menyenangkan diri. Pasti karena capek. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Sore hari, Joko pulang dengan membawa hasil yang luar biasa. Istrinya terkejut melihat uang yang ia bawa. "Pak, ini banyak sekali." Joko tersenyum tipis. "Iya, hari ini ramai." Namun ia tidak menceritakan semuanya. Tentang ritual, tentang bayangan itu, tentang rasa aneh yang ia rasakan. Malamnya setelah makan, Joko mencoba beristirahat. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia senang. Masalah keuangan bisa mulai teratasi. Tapi di sisi lain, ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Joko. Suara itu terdengar, pelan, seperti bisikan. Joko langsung membuka mata. Ia duduk, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Istri saya?" pikirnya. Namun saat ia melihat ke samping, istrinya tertidur lelap. Anaknya juga. Tidak ada yang bangun. Joko menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan diri. Hanya perasaan. Ia kembali berbaring, menutup mata. Namun beberapa detik kemudian, Joko. Suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat, seperti tepat di samping telinganya. Joko langsung bangkit. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" bisiknya panik. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Namun suasana kamar tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Joko memandang ke sudut ruangan. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam. Berdiri diam. Tidak bergerak. Namun terasa mengawasi. Joko tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Nafasnya tertahan. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut bangkrut. Tapi takut pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan perlahan, ia mulai sadar bahwa apa yang ia dapatkan hari ini mungkin bukan berkah, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada perasaan tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang berdiri di dekatnya, memperhatikan, menunggu. Kadang ia terbangun tiba-tiba di tengah malam. Kadang karena mimpi buruk. Kadang karena bisikan itu. "Joko." Suara yang sama. Pelan tapi terasa dekat, terlalu dekat. Namun anehnya, meski ketakutan mulai menghantuinya, kehidupan Joko di siang hari justru berubah drastis. Dagangan semakin laris, bahkan lebih dari hari sebelumnya. Setiap pagi, sebelum ia sempat membuka lapak sepenuhnya, sudah ada orang yang menunggu. "Pak, saya pesan dari kemarin." "Pak, stoknya ditambah ya." "Saya mau borong banyak, Pak." Semua berjalan seperti mimpi. Uang terus masuk, karung-karung pakan cepat habis. Bahkan Joko sampai kewalahan dan harus menambah pasokan lebih sering. Pedagang lain mulai heran, termasuk Darto. "Ini nggak wajar," gumam Darto suatu siang sambil melihat keramaian di lapak Joko. Beberapa orang bahkan mulai berbisik-bisik. Kayaknya Joko pakai sesuatu. Dulu sepi, sekarang tiba-tiba ramai banget. Joko mendengar itu semua, tapi ia memilih diam. Ia tidak peduli lagi. Yang penting, uang terus datang. Masalahnya selesai. Atau setidaknya, ia berpikir begitu. Namun perubahan itu tidak datang sendirian. Beberapa hari setelah ritual, hal buruk mulai terjadi. Dimulai dari anak bungsunya. Suatu pagi, sebelum Joko berangkat ke pasar, anaknya tiba-tiba menangis keras.
Tubuhnya panas, wajahnya pucat. "Pak, ini kenapa anak kita?" tanya Sari panik. Joko langsung mendekat. Ia menyentuh dahi anaknya. Panas sekali. "Kita bawa ke puskesmas," katanya cepat. Mereka segera pergi. Di puskesmas, dokter memeriksa dengan serius. Namun hasilnya membingungkan. "Tidak ada infeksi yang jelas," kata dokter itu. "Ini seperti demam biasa, tapi reaksinya tidak normal." Sari semakin panik. "Dok, tolong sembuhkan anak saya." Dokter hanya bisa memberikan obat penurun panas. Namun saat mereka pulang, kondisi anak itu tidak membaik. Justru semakin lemah. Napasnya pendek, matanya sering kosong, seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Malam harinya, teror kembali datang. Joko duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Istrinya sedang di kamar, menjaga anak mereka. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu belakang. Joko langsung menoleh. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ia berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati menuju pintu. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan. Tok tok. Joko meraih gagang pintu. Ia membuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap. Angin malam masuk perlahan, dingin. Joko mengernyit. Namun saat ia hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu. Di tanah, seperti jejak kaki, hitam, basah, mengarah masuk ke dalam rumah. Joko langsung menahan napas. Perlahan ia menunduk, mengikuti jejak itu dengan pandangannya. Jejak itu masuk ke dalam rumah, dan berakhir di depan pintu kamar anaknya. Jantung Joko berdetak kencang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke kamar. Ia membuka pintu dengan cepat. "Bu!" Sari menoleh, wajahnya penuh cemas. "Pak, panasnya makin tinggi." Joko tidak langsung menjawab. Matanya tertuju ke lantai. Tidak ada jejak apa-apa. Bersih, seolah yang ia lihat tadi tidak pernah ada. Namun saat ia mengangkat kepala, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan hitam itu lebih jelas dari sebelumnya. Berdiri diam, dekat tempat tidur anaknya. Joko membeku, tubuhnya langsung dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu perlahan, seperti menoleh ke arahnya. Dan saat itu, Joko mendengar suara, bukan dari luar, tapi langsung di dalam kepalanya. Sudah mulai. Joko mundur selangkah, napasnya memburu. "Pergi," bisiknya pelan. Namun bayangan itu tidak bergerak. Ia tetap di sana, seolah menunggu sesuatu. Sejak malam itu, keadaan semakin memburuk. Anak Joko tidak kunjung sembuh, bahkan semakin lemah. Sari mulai curiga. "Pak, ini bukan sakit biasa." Joko terdiam. Ia tahu, ia sangat tahu, namun ia tidak berani mengaku. "Besok kita ke dokter lagi," jawabnya singkat. Namun di dalam hatinya, ia mulai panik. Ia teringat kata-kata pria tua itu. "Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga." Joko menggeleng keras. "Tidak, bukan ini," gumamnya. "Bukan anakku." Tapi semakin ia menyangkal, semakin jelas kenyataannya. Dagangan terus laris, uang terus bertambah. Namun di rumah, sesuatu sedang diambil, perlahan, tanpa bisa dihentikan. Malam berikutnya, Joko akhirnya tidak tahan. Ia duduk sendirian di ruang tengah, matanya merah, wajahnya pucat. "Ini salah," bisiknya. "Semua ini salah." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan mulai muncul, tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, "Joko!" bisikan itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. Joko langsung mengangkat kepala, dan di depannya, bayangan hitam itu kini berdiri, tidak lagi di sudut, tidak lagi jauh, tapi tepat di depannya. Joko tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, matanya menatap makhluk itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bentuknya lebih jelas. Wajahnya kosong, gelap, seperti lubang tanpa akhir. Dan dari dalam kegelapan itu, suara kembali terdengar. "Sudah waktunya." Joko gemetar, air matanya mulai jatuh. Ia akhirnya mengerti.
Apa yang ia lakukan telah membuka sesuatu, dan sesuatu itu tidak akan pergi begitu saja. Hari-hari Joko kini berubah menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Di pasar, ia seperti raja. Dagangan selalu habis sebelum siang. Pembeli berdatangan tanpa henti. Bahkan banyak yang rela menunggu hanya untuk mendapatkan pakan darinya. Uang mengalir deras. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum, sekaligus curiga. Namun di rumah, ia seperti hidup dalam neraka. Anaknya masih terbaring lemah. Tubuh kecil itu semakin kurus, napasnya pelan, dan matanya sering kosong menatap langit-langit. Sari hampir tidak pernah tidur. Ia terus menjaga, berharap kondisi anaknya membaik. Tapi setiap hari, harapan itu semakin menipis. Dan Joko semakin dihantui rasa bersalah. Pagi itu, seperti biasa, Joko berangkat ke pasar. Namun kali ini langkahnya tidak seberat sebelumnya. Bukan karena ia bahagia, tapi karena ia mati rasa. Ia bahkan tidak lagi terkejut melihat lapaknya langsung ramai. Semua terasa seperti rutinitas yang dipaksakan. "Pak Joko, saya pesan 10 karung ya. Pak, jangan lupa stok minggu depan." Joko hanya mengangguk. Senyumnya tipis, kosong. Namun di tengah keramaian itu, ia kembali merasakan sesuatu. Tatapan, dingin, menusuk. Joko perlahan menoleh ke arah belakang lapaknya, dan di sana bayangan hitam itu berdiri. Jelas, tidak lagi samar, tidak lagi hilang. Ia benar-benar ada, berdiri di antara karung-karung pakan. Tidak bergerak, namun terasa hidup. Joko langsung menahan napasnya. Ini bukan halusinasi, pikirnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun anehnya, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Para pembeli tetap bertransaksi seperti biasa, seolah tidak melihat apa-apa. Joko mencoba mengalihkan pandangan. Ia melayani pembeli dengan tangan gemetar. Namun setiap kali ia lengah sedikit, bayangan itu masih ada, mengawasinya, menunggu. Siang hari saat pasar mulai sepi, Joko tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di lapaknya. Pikirannya kacau. Ini harus dihentikan, gumamnya. Ia tidak bisa terus seperti ini. Anaknya sekarat, rumahnya dipenuhi teror, dan sesuatu itu semakin dekat. Akhirnya, Joko mengambil keputusan. Ia harus menemui pria tua itu lagi. Sore menjelang malam, Joko kembali ke gudang tua di belakang pasar. Langkahnya cepat. Tidak ada lagi keraguan seperti pertama kali. Yang ada hanya satu, panik. Saat ia sampai di depan gudang, pintu itu sudah terbuka, seperti menunggunya. Joko langsung masuk. Di dalam, pria tua itu sudah duduk seperti sebelumnya. Tenang, seolah Joko tahu Joko akan datang. "Anda," kata Joko dengan napas berat, "ini semua harus dihentikan." Pria tua itu tersenyum kecil. "Apa yang harus dihentikan?" Joko mendekat. "Anak saya sakit. Ada sesuatu di rumah saya, di pasar juga." Suara Joko mulai bergetar. "Ini bukan yang saya inginkan." Pria tua itu tetap tenang. "Bukankah kamu sudah mendapatkan yang kamu mau? Daganganmu laris, uangmu banyak." Joko menggenggam tangan. "Tapi bukan dengan cara ini." Pria itu akhirnya berdiri, perlahan, lalu berjalan mendekati Joko. Tatapannya tajam. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," katanya pelan. "Kamu sudah setuju?" Joko menggeleng keras. "Saya tidak tahu kalau akan seperti ini." Pria tua itu tertawa pelan. Tawa yang dingin. Semua orang selalu bilang begitu setelah semuanya dimulai. Joko meraih kerah baju pria itu. "Berhentikan ini, saya mohon." Namun pria itu tidak melawan. Ia justru menatap Joko lebih dalam. "Sudah tidak bisa dihentikan." Kalimat itu seperti petir. Joko langsung melepasnya. Tubuhnya lemas. Apa maksudnya? Pria tua itu berjalan kembali ke tengah ruangan.
Perjanjian sudah berjalan, dan mereka sudah mulai mengambil. Joko menelan ludah. Kalau saya berhenti jualan, kalau saya buang semua ini, pria itu menggeleng kelan. Bukan itu yang mereka inginkan. Lalu apa? Teriak Joko. Pria itu berhenti, lalu menoleh. Senyumnya kini hilang, digantikan ekspresi dingin. Mereka ingin apa yang paling berharga darimu. Joko terdiam. Pikirannya langsung menuju satu hal. Anaknya. Tidak, bisiknya. Bukan itu. Pria tua itu mendekat lagi. Dan kali ini, suaranya hampir berbisik. Kamu sudah menyerahkannya saat kamu duduk di lingkaran itu. Joko mundur perlahan. Dunia terasa berputar. Tidak, saya tidak pernah. Semua sudah terjadi, potong pria tua itu. Dan sekarang, tinggal menunggu. Joko pulang dengan langkah limbung. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tinggal menunggu. Saat ia sampai di rumah, suasana langsung terasa berbeda. Sepi. Terlalu sepi. Bu, panggilnya. Tidak ada jawaban. Joko langsung masuk ke kamar. Dan di sana, Sari duduk di samping tempat tidur. Menangis. Joko langsung mendekat. Kenapa? Tanyanya panik. Sari menatapnya. Air matanya mengalir deras. Pak, suaranya bergetar. Anak kita semakin parah. Joko melihat ke arah tempat tidur. Anaknya terbaring lemah. Napasnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam itu kembali muncul. Lebih besar, lebih jelas, dan kali ini seolah tersenyum. Joko langsung jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Ia akhirnya menyadari satu hal. Ini bukan sekedar teror. Ini adalah penagihan. Dan ia tidak punya cara untuk menghentikannya. Udara di dalam rumah Joko dingin, tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan memenuhi setiap sudut ruangan. Joko duduk di lantai, bersandar lemah di dinding kamar. Di depannya, anaknya terbaring tak berdaya. Napasnya semakin pelan. Setiap tarikan seperti perjuangan. Sari terus menangis di samping tempat tidur, menggenggam tangan kecil itu erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Pak, kita harus ke rumah sakit. Suara Sari lirih. Hampir putus asa. Joko tidak menjawab, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, ini bukan lagi soal medis, ini bukan sakit biasa, ini sesuatu yang jauh lebih gelap, dan ia sudah tahu sumbernya. Perlahan, Joko berdiri, matanya kosong. Jaga dia, katanya pelan. Sari menatapnya bingung. Mau kemana, Pak? Joko tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan keluar dari rumah. Langkahnya cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Malam itu gelap. Jalanan desa hampir tidak ada orang, hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Namun Joko tidak peduli. Pikirannya hanya satu. Ia harus kembali ke gudang itu. Ia harus tahu semuanya, dan kalau bisa, menghentikannya. Gudang tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Gelap, sunyi, menyeramkan. Namun kali ini Joko tidak ragu. Ia langsung mendorong pintu. Keret! Suara pintu berderit panjang menggema di dalam ruangan. Dan seperti yang ia duga, pria tua itu sudah ada di sana, duduk di tengah ruangan, dikelilingi lilin, seolah tidak pernah pergi. Kamu datang lagi, katanya tanpa menoleh. Joko berjalan cepat mendekat, matanya penuh amarah dan ketakutan. Cukup, teriaknya. Saya mau semuanya berhenti. Pria tua itu perlahan mengangkat kepala. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Kenapa? Tanyanya. Bukankah kamu sudah mendapatkan semuanya? Joko menggenggam tangan. Anak saya hampir mati, teriaknya. Ini bukan yang saya minta. Pria tua itu terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat darah Joko terasa dingin. Kamu salah, katanya pelan. Apa maksudmu? Bentak Joko. Pria itu berdiri perlahan. Langkahnya tenang, namun setiap langkah terasa berat.
Sejak awal, kamu tidak pernah tahu apa yang kamu minta. Joko mengheleng keras. Saya cuma mau dagangan saya laris. Dan itu yang kamu dapatkan, jawab pria itu cepat. Lalu, kenapa harus begini? Suara Joko pecah. Pria tua itu kini berdiri tepat di depan Joko. Jarak mereka sangat dekat. Ia menatap mata Joko dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Karena yang membuat daganganmu laris bukan kamu." Joko terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Maksudnya, bagaimana? Pria itu mendekat sedikit lagi. Setiap orang yang datang ke lapakmu bukan karena mereka mau, tapi karena mereka dipanggil. Joko langsung merinding. Dipanggil oleh apa? Pria tua itu tersenyum. Kamu sudah melihatnya. Bayangan hitam itu. Joko langsung teringat. Makhluk itu yang selalu muncul, yang selalu mengawasi. Dia, bisik Joko. Pria tua itu mengangguk pelan. Itu bukan bayangan biasa. Itu penjaga perjanjian. Joko mundur selangkah. Tubuhnya mulai gemetar. Penjaga? Pria itu melanjutkan. Dia yang menarik orang datang ke daganganmu. Dia yang membuat mereka membeli. Dan dia juga yang mengambil bayaran. Joko langsung merasa sesak. Bayaran apa? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar, lalu berhenti di belakang Joko. Suaranya kini terdengar tepat di telinga. Jiwa. Joko langsung membeku. Dunia terasa berhenti. Tidak, bisiknya pelan. Itu tidak mungkin. Pria tua itu kembali ke depan. Sudah dimulai sejak kamu setuju. Dan sekarang, dia sudah memilih. Joko menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Memilih siapa? Pria itu tersenyum lagi. Namun kali ini, senyumnya terasa kejam. Yang paling berharga bagimu. Joko langsung jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Tidak, jangan anak saya. Suaranya pecah. Ambil saja saya, tapi jangan dia. Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. Semua sudah ditentukan, tidak bisa ditukar. Joko mengheleng keras. Pasti ada cara, pasti ada. Ia meraih tangan pria itu, memohon. Namun pria itu hanya diam, lalu perlahan berkata, "Ada satu cara." Joko langsung mengangkat kepala, matanya penuh harapan. "Apa itu?" Pria tua itu menatapnya lama, seolah memastikan Joko siap mendengar. Lalu ia berkata, "Kamu menggantikannya." Joko terdiam. Gimana maksudnya? Pria itu menjelaskan dengan tenang. Perjanjian ini butuh satu jiwa. Kalau kamu menyerahkan dirimu, dia akan berhenti mengambil yang lain. Joko menelan ludah, tubuhnya lemas. Berarti saya harus mati. Pria itu mengangguk pelan. Bukan mati biasa. Kamu akan menjadi bagian dari perjanjian itu. Joko tidak langsung menjawab. Pikirannya kosong. Namun bayangan anaknya kembali muncul di kepalanya. Tubuh kecil itu, napasnya yang lemah, wajahnya yang pucat. Air mata Joko kembali jatuh. "Kalau saya tidak mau," tanyanya pelan. Pria tua itu menjawab singkat. Dia akan tetap mengambil. Dan setelah itu, mungkin yang lain. Joko langsung mengerti. Istrinya, dirinya, semua bisa jadi korban. Ruangan terasa semakin sempit. Udara semakin berat. Dan untuk pertama kalinya, Joko dihadapkan pada pilihan yang benar-benar nyata. Hidup dengan kehilangan segalanya, atau mengorbankan dirinya sendiri. Di luar gudang, angin malam berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan. Namun di dalam kegelapan itu, sesuatu sedang menunggu keputusan Joko. Dengan sabar, tanpa terburu-buru. Karena ia tahu, waktunya hampir tiba. Ia keluar dari gudang tua dengan langkah yang tidak lagi tegap. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Angin malam berhembus dingin, tapi Joko tidak merasakannya. Pikirannya kosong, namun sekaligus penuh. Kalimat pria tua itu terus terngiang. Kamu menggantikannya. Atau dia akan tetap mengambil? Joko mengusap wajahnya kasar. Air matanya sudah kering, tapi rasa sakit di dadanya justru semakin dalam. Ia tidak punya banyak waktu. Ia tahu itu. Saat sampai di rumah,
suasana langsung terasa mencekam. Lampu ruang tengah menyala redup. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada apa-apa. "Bu," panggil Joko pelan. Tidak ada jawaban. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia berjalan cepat ke kamar. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, ia melihat Sari duduk di samping tempat tidur. Diam, tidak bergerak. Joko langsung mendekat. "Bu," suaranya mulai bergetar. Sari perlahan menoleh. Wajahnya basah oleh air mata. Namun kali ini, tidak ada suara tangisan. Hanya diam, sunyi. "Pak," katanya pelan. Dia sudah... Kalimat itu tidak selesai. Namun Joko sudah mengerti. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Ia menoleh ke arah tempat tidur. Anaknya terbaring. Diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Joko langsung jatuh berlutut di samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah anaknya. Dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak menangis keras. Hanya diam, dengan rasa hancur yang tidak bisa dijelaskan. "Maaf," bisiknya pelan. "Maafkan Bapak." Sari akhirnya menangis lagi. Lebih keras, lebih sakit. Namun Joko tetap diam, karena di dalam dirinya, ia tahu ini belum selesai. Malam semakin larut, rumah itu dipenuhi kesedihan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengintai. Joko duduk sendirian di ruang tengah. Matanya kosong, ia menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Dan seperti yang ia duga, suara itu kembali. "Joko." Lebih jelas, lebih dekat. Joko perlahan mengangkat kepala, dan di depannya, bayangan hitam itu kembali muncul. Namun kali ini berbeda, lebih besar, lebih pekat, dan lebih nyata. Joko tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Sudah kau ambil," katanya pelan. Suaranya serak. "Sekarang, apa lagi?" Bayangan itu tidak bergerak, namun suara kembali terdengar di dalam kepala Joko. "Belum selesai." Joko menghela napas panjang. Ia sudah tahu, ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku yang berikutnya kan?" Untuk pertama kalinya, bayangan itu bergerak sedikit, seperti merespon. Dan dalam keheningan itu, Joko akhirnya mengambil keputusan. Pagi harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Joko datang lebih awal dari biasanya. Ia membuka lapaknya sendiri, tanpa semangat, tanpa ekspresi. Karung-karung pakan masih ada, masih sama, dan seperti biasa, tanpa perlu waktu lama, pembeli mulai berdatangan. "Pak Joko, seperti biasa ya?" "Pak, saya mau banyak hari ini." Semua berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, Joko tidak merasakan apa-apa. Tidak senang, tidak bangga, tidak juga lega. Hanya kosong. Di tengah keramaian itu, ia melihat bayangan hitam itu lagi, berdiri di belakangnya. Dekat, sangat dekat. Namun Joko tidak menghindar. Ia justru berbalik dan menghadapinya untuk pertama kalinya. "Sudah cukup," katanya pelan. Suara di dalam kepalanya langsung menjawab, "Belum." Joko menggeleng. "Ambil aku saja." Beberapa orang di sekitar sempat melihat Joko seperti berbicara sendiri, namun mereka tidak peduli, karena mereka tidak melihat apa yang Joko lihat.
Bayangan itu kini semakin jelas, seolah mendekat, mengelilinginya. Udara di sekitar Joko terasa dingin, sangat dingin. Namun ia tetap berdiri, tidak mundur, tidak lari. Aku yang memulai ini, jadi aku yang mengakhiri. Dalam sekejap, semua suara pasar seperti menghilang. Sunyi. Hanya ada Joko dan bayangan itu. Dan dalam keheningan itu, Joko merasakan sesuatu. Seperti ada yang menarik tubuhnya. Perlahan, tenaganya mulai hilang. Kakinya lemas. Namun ia tidak melawan. Ia hanya memejamkan mata, menerima. Jaga keluargaku. Bisiknya terakhir kali. Beberapa detik kemudian, Pak Joko, suara seseorang terdengar. Pasar kembali ramai seperti biasa. Namun Joko sudah tergeletak di depan lapaknya. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya terbuka. Tapi kosong. Orang-orang mulai panik. Kenapa ini? Tadi masih sehat. Cepat, tolong. Namun semuanya sudah terlambat. Joko sudah tidak bernapas. Tanpa luka. Tanpa tanda apapun. Seolah jiwanya hilang begitu saja. Kabar kematian Joko cepat menyebar. Orang-orang datang. Sebagian merasa sedih. Sebagian lagi hanya heran. Padahal dagangannya lagi laris. Iya, aneh banget. Namun tidak ada yang tahu kebenarannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, pasar kembali sepi. Lapak Joko kosong. Karung-karung masih tersisa. Terpal biru tergantung diam. Namun di dalam kegelapan itu, ada sesuatu. Sebuah bayangan duduk di tempat Joko biasa duduk. Diam, menunggu. Dan di jauhan, seolah terdengar bisikan pelan. Belum selesai. Awalnya, suasana dipenuhi duka. Beberapa pedagang yang mengenal Joko merasa kehilangan. Meski tidak terlalu dekat, mereka tahu Joko adalah orang yang pekerja keras. Namun, rasa itu tidak bertahan lama, karena sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Lapak Joko yang seharusnya kosong justru kembali ramai. Awalnya, orang-orang mengira itu kebetulan. Seorang pedagang baru mengambil alih tempat itu. Namanya tidak begitu dikenal. Ia datang tiba-tiba, seperti menggantikan posisi yang kosong begitu saja. Karung-karung pakan kembali tersusun rapi. Terpal biru yang sama masih digunakan. Dan yang paling aneh, pembeli kembali berdatangan. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Laris banget ya di situ. Iya, padahal baru juga yang jual. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Namun kali ini ada nada berbeda. Bukan sekedar heran, tapi curiga. Darto, yang lapaknya tidak jauh dari situ, menjadi orang yang paling merasakan keanehan itu. Ia berdiri sambil memperhatikan. Matanya menyipit. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Dulu saat Joko hidup, ia sempat merasa tersaingi. Namun sekarang, meski Joko sudah mati, lapak itu tetap lebih ramai. Seolah bukan orangnya yang penting, tapi sesuatu yang lain. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Darto memberanikan diri mendekat ke lapak itu. Pedagang baru itu sedang membereskan barang. Wajahnya biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. "Baru jualan di sini?" tanya Darto. Pedagang itu mengangguk. "Iya, baru coba-coba." Darto mengamati sekeliling. Semua terlihat normal, tapi perasaannya tidak bisa dibohongi. "Ramai terus ya?" tanya Darto lagi. Pedagang itu tersenyum kecil. "Alhamdulillah, rezeki." Jawaban sederhana, tapi entah kenapa
membuat Darto semakin tidak nyaman. Malam itu, Darto tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Akhirnya, karena penasaran, ia kembali ke pasar saat malam hari. Pasar sudah gelap, sepi. Hanya cahaya bulan yang menerangi sebagian area. Langkah Darto pelan saat ia berjalan menuju lapak Joko. Angin malam dingin berhembus. Terpal-terpal bergerak pelan, mengeluarkan suara berdesir. Saat ia sampai di depan lapak itu, ia berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat, karena ia melihat sesuatu. Di dalam kegelapan lapak itu, ada seseorang. Duduk, diam. Darto mengernyit. "Siapa itu?" bisiknya. Ia melangkah mendekat, pelan, sangat pelan. Dan saat ia semakin dekat, cahaya bulan mulai menerangi sosok itu. Wajahnya perlahan terlihat, dan dalam sekejap, Darto membeku. Itu Joko, duduk di bangku kayu yang sama, dengan posisi yang sama. Namun wajahnya kosong. Matanya terbuka, tapi tidak hidup. Darto mundur selangkah, nafasnya memburu. Ini nggak mungkin. Namun sosok itu tidak bergerak, tetap diam, seperti bayangan, atau sesuatu yang terjebak. Tiba-tiba, Darto, suara itu terdengar, pelan, serak. Darto langsung menegang. "Itu kamu?" tanyanya gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Gerakannya kaku, tidak alami. Dan saat wajahnya menghadap penuh ke arah Darto, senyum tipis muncul. Senyum yang tidak manusiawi. "Kamu mau laris juga?" Kalimat itu membuat darah Darto terasa membeku. Ia langsung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, tidak," katanya terbata-bata. Namun sosok itu tetap duduk, tidak mengejar, tidak bergerak, hanya menatap. Seolah menunggu jawaban. Darto tidak kuat. Ia langsung berbalik dan lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Nafasnya terengah-engah, jantungnya hampir copot. Dan malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah mendekati lapak itu lagi. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Orang-orang tetap datang, tetap membeli, seolah tidak ada yang terjadi. Darto hanya diam di lapaknya. Wajahnya pucat. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat, karena ia sendiri tidak yakin itu nyata. Namun sejak hari itu, ia selalu menghindari melihat ke arah lapak Joko. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Lapak itu tetap ramai. Pedagangnya bisa berganti. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Pembelinya selalu datang, tanpa henti, tanpa alasan yang jelas. Dan terkadang di malam hari, jika seseorang cukup berani lewat di sana, mereka bisa melihat sesuatu. Sosok seorang pria, duduk di bangku kayu, diam, menunggu. Dengan mata kosong dan senyum tipis yang tidak pernah hilang. Karena perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah, menunggu orang berikutnya, yang putus asa, yang butuh jalan cepat, dan yang tidak sadar bahwa harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri. Itulah cerita dari pesugihan berantai malam ini. Jika kalian merasa cerita ini menegangkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel ini ke teman kalian. Karena masih banyak kisah lain tentang perjanjian gelap, tumbal, dan cerita nyata yang belum terungkap. Tapi ingat, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Dan dalam pesugihan, harga itu seringkali adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Saya pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati, karena dalam pesugihan berantai, semuanya tidak pernah benar-benar selesai.